Shalom, salam jumpa kembali dalam pelayanan Distrik 5 Sumatera Timur. Kali ini dalam program RJP, Referensi Jamita Partangyangan. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan renungan epistel untuk Minggu Jubilate, tanggal 30 April 2023. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Anugerah dan kasih setia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan epistel untuk Minggu Jubilate diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat 10. Marilah kita mendengarkannya, saya akan membacakannya untuk kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas firman Tuhan ini adalah tentang bagaimana gembala yang baik. Ini adalah ilustrasi Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang banyak, agar mereka sadar tentang apa yang sedang dipertentangkan oleh kaum Farisi, ahli Taurat, yang mempertentangkan eksistensi Yesus di dalam pelayanannya. Mereka meragukan bahwa Yesus adalah kalangan yang akan menghancurkan orang-orang Israel. Itulah sebabnya orang-orang Farisi membuat agitasi bahwa Yesus melakukan segala yang pernah dia lakukan atas nama Beelzebul atau iblis yang jahat itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dalam nats selanjutnya, kita dapat melihat bahwa memang orang Yahudi menolak Yesus. Dalam ayat 22 dan seterusnya diberi judul perikop, Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tetapi Bapak Ibu, kita sebagai umat Kristen, kita sebagai umat percaya harus menyatakan bahwa keselamatan kita adalah karya yang luar biasa dari Yesus Kristus. Dia memberikan nyawanya untuk kita. Dia menebus dosa kita oleh darahnya di Golgota. Dia adalah benar-benar gembala yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus memberikan perumpamaan bahwa dia adalah pintu kepada kawanan domba. Artinya, dialah pemilik kawanan domba itu. Dia adalah Allah. Dialah yang menciptakan, dialah yang memelihara, dialah yang menjadi pemilik tunggal atas kawanan domba. Itu sebabnya Yesus menganalogikan dirinya sebagai pintu, jalan masuk kepada kawanan domba. Jadi, atas perintah Allah, Allah telah mengutus banyak sekali orang yang menjadi gembala untuk kawanan domba Allah, umat Israel, umat yang dikasihinya. Tetapi walau tidak semua, kebanyakan dari mereka justru tidak benar-benar, tidak sungguh-sungguh menggembalakan, tidak sungguh-sungguh membawa umat Israel
untuk semakin dekat kepada Tuhan Allah, untuk semakin mengenal Tuhan Allah. Justru malah lebih banyak dari gembala-gembala yang telah diutus itu mementingkan dirinya sendiri. Gembala yang tidak baik, gembala yang mencerai-beraikan, gembala yang hanya memikirkan perutnya sendiri, gembala yang tidak sungguh-sungguh mengasihi kawanan domba. Karena itu, perumpamaan Yesus ini benar-benar menegur orang-orang imam-imam dan kaum Farisi yang tidak sungguh-sungguh mengasihi umat Israel, yang tidak benar-benar membawa umat Israel mengenal Allah. Mereka menciptakan peraturan-peraturan manusia untuk ditaati, tetapi ketaatan kepada Allah dihiraukan. Itulah sebabnya dalam nats lain Yesus pernah mengingatkan orang Farisi dan imam-imam seperti kuburan yang di luarnya terlihat indah, yang diberi sesuatu yang indah, dihiasi dengan baik, tetapi isinya adalah sesuatu yang busuk. Karena itu Bapak Ibu, apa yang dilakukan Yesus sebenarnya adalah menunjukkan contoh gembala yang baik, menunjukkan bagaimana Allah begitu mengasihi semua umat manusia, begitu mengasihi umat kepunyaannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang pertama yang mau kita pelajari dari perumpamaan Yesus ini adalah bahwa kita juga adalah ciptaan Allah, kita adalah milik kepunyaan Allah, kita adalah kawanan domba Allah. Oleh karena itu, biarlah Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menjadi gembala dalam kehidupan kita. Jika di dalam kehidupan beragama kita, agama kita justru membawa kita jauh dari Tuhan, itu bukanlah gembala yang diutus oleh Tuhan. Jika para pengajar rohani kita tidak membawa kita semakin mengenal Tuhan, justru semakin menjauh dari Tuhan, ingatlah Bapak Ibu bahwa gembala yang seperti itu adalah bukan gembala yang diutus Tuhan, bukanlah gembala yang mengasihi kita, bukanlah juga gembala yang lewat melalui pintu. Maka perlu kita menguji segala sesuatu di dalam kehidupan kita ini, apakah memang benar-benar ajaran yang benar datang dari Tuhan untuk mendatangkan kebahagiaan, pemeliharaan, sukacita dalam kehidupan kita, atau justru membawa kita semakin jauh dari sukacita itu, semakin jauh dari sumber berkat itu, semakin jauh dari Tuhan. Perlu kita uji seperti yang dipesankan dalam kitab Tesalonika itu. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat-ayat yang berikut, Yesus memberikan juga perumpamaan tentang bagaimana gembala yang baik mengorbankan dirinya untuk menggembalakan kawanan domba Allah. Kita dapat membaca dalam ayat 11 dan seterusnya, "Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu." Perumpamaan ini memberikan kepada kita bagaimana seorang gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kita sudah merayakan bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib pada Jumat Agung yang telah kita rayakan lalu, dan bagaimana Yesus mengalahkan maut agar kita mewariskan kehidupan kekal atas kebangkitan Yesus. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, panggilan Minggu Jubilate kepada kita hari ini adalah untuk bersorak-sorai, agar kita bersorak-sorai kepada Tuhan atas kasih setianya, atas keluar biasaan pemeliharaannya, atas luar biasanya Tuhan menggembalakan kita, sehingga kita tidak akan jatuh ke dalam dunia maut. Kita tidak akan jatuh kepada hal-hal yang menyakitkan. Justru Tuhan akan menuntun kita, walau kita melalui jalan kekelaman seperti yang disebutkan Mazmur pasal 23, tetapi kita tidak akan pernah takut bahaya, bahwa Tuhan Yesus Kristus yang adalah gembala yang baik akan senantiasa memberkati kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingatlah
Yesus adalah gembala kita, Yesus akan menuntun kita, bahkan Yesus tidak akan meninggalkan kita. Ketika kita tercerai-berai, ketika kita mengikuti jalan-jalan yang sesat, ketika kita terdampar dalam perjalanan kehidupan kita, ingatlah bahwa Sang Gembala yang baik itu akan mencari kita hingga menemukan kita dan mengembalikan kita pada kawanan yang penuh sukacita, penuh sorak-sorai untuk menikmati kasih dan anugerah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka percayalah Bapak Ibu, senantiasalah kita bersyukur, mengenang betapa luar biasanya penyertaan Tuhan, betapa luar biasanya bagaimana Tuhan menggembalakan kita. Ucapan syukur dan sorak-sorai kita haruslah datang dari pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus yang adalah gembala yang baik di dalam kehidupan kita. Haruslah kita senantiasa merenungkan kehidupan kita, sehingga apa yang kita sampaikan sebagai pujian dan nyanyian syukur kepada Tuhan adalah datang dari iman yang sungguh-sungguh mengingat segala penyertaan Tuhan. Selamat merenungi penyertaan Tuhan, tetaplah bersukacita, tetaplah bersyukur, tetaplah berbahagia di dalam kehidupanmu. Amin.